Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulidiansi, NIM 222519112, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi analisis real chapter 2.3 tentang sifat kelengkapan. Topik yang akan kita bahas yaitu batas atas, batas bawah, supremum, infimum, aksioma kelengkapan, contoh soal, dan penyelesaiannya. Oke, the first kita masuk ke batas atas. Definisi 1. Misalkan S subset dari R. Misalkan himpunan S subset dari himpunan bilangan real. Suatu bilangan U anggota R disebut batas atas S jika U lebih dari sama dengan X untuk semua X anggota S. Definisi 2. Misalkan S subset dari R dan S himpunan tak kosong. Jika S terbatas di atas, maka U anggota R dikatakan supremum atau batas atas terkecil yang ditulis dengan U sama dengan supremum S jika memenuhi dua kondisi, yaitu pertama, untuk setiap X anggota S berlaku U lebih dari sama dengan X. Dan yang kedua, jika V kurang dari U, maka terdapat S kecil anggota S besar atau S anggota himpunan S sedemikian sehingga S lebih dari V. Next, batas bawah. Definisi 1. Misalkan S subset dari R. Suatu bilangan L anggota R disebut batas bawah S jika L kurang dari X untuk semua X anggota S. Definisi 2. Misalkan X subset dari R dan S himpunan tak kosong. Jika S terbatas di bawah, maka L anggota R dikatakan infimum atau batas bawah terbesar yang ditulis dengan L sama dengan infimum S jika memenuhi dua kondisi, yaitu pertama, untuk setiap X anggota S berlaku L kurang dari sama dengan X, dan yang kedua, jika W lebih dari L, maka terdapat X aksen anggota himpunan S sedemikian sehingga X aksen kurang dari W. Suatu himpunan dikatakan terbatas di atas apabila memiliki batas atas tetapi tidak memiliki batas bawah. Jadi cuma punya batas atas aja. Nah, suatu himpunan ini sebaliknya ya. Suatu himpunan dikatakan terbatas di bawah jika memiliki batas bawah tetapi tidak memiliki batas atas. Jadi cuma punya batas bawah aja. Nah, bagaimana dengan himpunan yang memiliki batas atas dan batas bawah? Suatu himpunan dikatakan terbatas atau istilahnya bounded set jika mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadi, dia punya dua-duanya. Dia punya batas atas sekaligus punya batas bawah. Secara umum, S subset dari R dikatakan terbatas jika terdapat M anggota R sedemikian sehingga nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan M untuk semua X anggota S. Next, supremum. Ada lema dan ada buktinya. Lemanya yaitu, misalkan himpunan tak kosong yang tidak sama dengan S, subset dari R, dan U anggota R adalah batas atas S, maka U sama dengan supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif atau epsilon lebih dari 0, terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Ini buktinya. Misalkan U sama dengan supremum S, ambil epsilon positif, yaitu epsilon lebih dari 0. Nah, jelas bahwa U dikurangi epsilon kurang dari U untuk setiap epsilon positif. Berdasarkan definisi supremum, terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Sebaliknya, misalkan V anggota R dan V kurang dari U, kita ambil epsilon sama dengan U dikurangi V. Jelas bahwa epsilon positif atau epsilon lebih dari 0 dan berdasarkan hipotesis terdapat S epsilon anggota S. S epsilon anggota himpunan S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon.
Padahal epsilon ini sama dengan U dikurangi V, sehingga U kurang epsilon sama dengan V. Nah, jadi terdapat S epsilon anggota himpunan S sedemikian sehingga V kurang dari S epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa V bukanlah batas atas dari himpunan S. Apa artinya? Artinya U adalah batas terkecil. Nah, sehingga lemma ini terbukti. Selanjutnya, infimum. Supremum adalah batas atas terkecil, sedangkan infimum itu kebalikannya. Infimum adalah batas bawah terbesar. Antara supremum dan infimum ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. Jadi ada sebuah garis ya. Yang tengah ini yang tidak diarsir, ini adalah daerah himpunan S. Daerah himpunan S yang ditunjukkan oleh cabang anak panah, cabang 4 anak panah. Nah, untuk daerah kanan, sebelah kanan yang diarsir ini adalah daerah batas atas dari himpunan S atau supremumnya. Untuk yang kiri, sebelah kiri diarsir itu daerah batas bawah dari himpunan S atau infimumnya. Tadi kita sudah membahas batas atas, batas bawah, supremum, infimum. Selanjutnya kita masuk ke aksioma kelengkapan. Seperti apa aksiomanya? Setiap subset A kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di atas mempunyai supremum. Apa akibatnya? Akibatnya, setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di bawah mempunyai infimum. Jadi, kalau himpunan bilangan real itu terbatas di atas, dia pasti punya supremum. Sebaliknya, kalau himpunan bilangan real itu terbatas di bawah, dia pasti mempunyai infimum. Next, contoh soal. Misalkan, himpunan S didefinisikan sebagai S sama dengan himpunan X anggota bilangan real dengan X lebih dari 1. Tunjukkan bahwa A. Himpunan S terbatas di bawah. B. Himpunan S tidak mempunyai batas atas. C. Infimum S sama dengan 1. Ini adalah penyelesaiannya untuk yang A. Yang A tunjukkan bahwa himpunan S terbatas di bawah. Coba kita lihat ulang ya. Nah, ini kan himpunan S-nya kan didefinisikan sebagai S sama dengan himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya lebih dari 1. Nah, X-nya lebih dari 1 berarti dimulai dari X lebih dari 1 ya sampai dengan K hingga. Nah, berarti kalau X lebih dari 1, 1 ini tidak termasuk anggota himpunan S. Sehingga S jelas mempunyai batas bawah. Karena 1 kurang dari X untuk setiap X anggota S. Jadi terbukti ya, S terbatas di bawah. Untuk yang B, tunjukkan bahwa S tidak mempunyai batas atas. Nah, akan ditunjukkan himpunan S tidak mempunyai batas atas. Andaikan U adalah batas atas S, maka U lebih dari X lebih dari 1 untuk setiap X anggota S. Perhatikan bahwa U ditambah 1 lebih dari 1. Ini berarti U ditambah 1 anggota S. Karena kan tadi S-nya didefinisikan sebagai himpunan X anggota bilangan real, X lebih dari 1. Nah, kalau misalnya U ditambah 1 ini lebih dari 1, berarti dia termasuk anggota himpunan S. Ini kontradiksi dengan U sebagai batas bawah S. Karena yang namanya batas bawah, batas atas, itu pasti bukan merupakan anggota himpunan dari himpunan yang dimaksud. Sehingga pengandaian salah. Haruslah himpunan S tidak mempunyai batas atas. Nah, jadi terbukti bahwa himpunan S tidak mempunyai batas atas. Ini ada ralat ya. Hal ini kontradiksi dengan U sebagai batas atas S.
Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah himpunan S itu tidak mempunyai batas atas. Jadi terbukti. Poin C. Tunjukkan bahwa infimum S sama dengan 1. Nah, pengerjaannya ini sama dengan poin B menggunakan pembuktian kontradiksi. Misalkan infimum S sama dengan A. Andaikan A lebih dari 1, maka A lebih dari 1/2 lebih dari 1. Akibatnya 1/2A anggota S. Nah, kontradiksi dengan A sebagai infimum S. Karena yang telah disebutkan tadi, infimum ataupun supremum itu pasti bukan merupakan anggota bilangan himpunan itu sendiri. Jadi di sini ada kontradiksi. Oleh karena itu, pengandaian salah. Seharusnya A sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa infimum S sama dengan 1. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.